Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan tentang pengenalan sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem atau software yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program komputer. Daemon yang dimaksud ini adalah sebuah program komputer yang bekerja di latar belakang yang tidak dapat diintervensi oleh pengguna. Sistem operasi mempunyai penjadwalan yang sistematis, mencakup perhitungan, penggunaan memori, pemrosesan data, penyimpanan data, dan sumber daya lainnya. Jika tidak ada sistem operasi, aplikasi di dalam komputer tidak akan bisa berjalan, kecuali saat program booting. Diagram sistem operasi. Bagaimana cara kerja sistem operasi? Dimulai saat kita pengguna memberikan suatu inputan atau perintah ke aplikasi, dan aplikasi akan mengirimnya ke sistem operasi, lalu ke perangkat keras. Lalu perangkat keras akan kembali ke sistem operasi, lalu ke aplikasi, lalu ke pengguna. Aplikasi akan memastikan perintah apa yang kita minta. Tipe sistem operasi. Ada beberapa tipe di sistem operasi. Yang pertama adalah batch OS, time sharing, distributed, network, real time, multiprogramming, processing, dan tasking. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, sistem operasi membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Kedua, sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Ketiga, sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien. Dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layanan yang telah ada. Contoh sistem operasi. Sistem operasi terbagi dalam dua tipe, yaitu sistem operasi untuk desktop dan sistem operasi untuk mobile. Contoh sistem operasi untuk desktop yang terkenal adalah satu Microsoft DOS, yaitu merupakan generasi pertama sistem operasi besutan Microsoft. OS ini banyak digunakan oleh komputer IBM PC yang dirilis pada tahun 81. Unsur interface dan sistem operasi ini masih berupa tulisan tanpa adanya gambar yang dikenal dengan command prompt. Kedua adalah Windows, yaitu sistem operasi penerus dari Microsoft DOS dengan tampilan sudah memiliki gambar atau GUI, Graphic User Interface. Ketiga ada Macintosh, yaitu sistem operasi yang dibuat eksklusif hanya untuk Apple. Sama seperti Windows, Mac telah mengeluarkan banyak versi hingga saat ini. Keempat, Linux. Linux merupakan operasi yang bersifat open source. Artinya pengguna bebas untuk mengembangkan sistem operasi ini sesuai dengan kebutuhannya. Menjadikan sistem operasi ini sebagai sistem operasi yang favorit bagi pengembang mandiri, karena dapat mengubah, menambah, dan mengurangi sistem di dalamnya. Kelima, ada Unix. Hampir sama dengan sistem operasi pada Microsoft DOS, sistem operasi ini merupakan sistem operasi lawas, memiliki beberapa versi yang sempat dirilis di publik secara gratis. OS ini juga terbilang cukup aman dan susah terkena virus. Meski begitu, Unix mulai ditinggalkan karena belum menandingi kelebihan sistem operasi lainnya. Lalu ada contoh sistem operasi untuk mobile. Yang pertama adalah Android, yaitu sistem operasi yang paling banyak penggunanya saat ini. Ciri utama dari sistem operasi ini adalah pemberian nama berupa makanan-makanan manis. Dimulai dari Android C, yaitu Android Cupcake, sampai sekarang Android P, yaitu Android Pie. Kedua ada iOS, yaitu sistem operasi buatan Apple yang digunakan untuk perangkat-perangkat mobilnya. Sama seperti macOS yang digunakan untuk desktop, iOS digunakan hanya untuk perangkat-perangkat seperti iPhone dan iPad. Namun dalam perkembangan saat ini, iOS juga digunakan pada perangkat Apple TV. Ketiga ada Symbian, yaitu sistem operasi yang digunakan pada HP-HP yang belum berteknologi touchscreen.
seperti sistem HP Nokia, Sony Ericsson, dan Siemens. Namun dalam perkembangannya, sistem operasi ini mulai ditinggalkan setelah munculnya Android dan iOS dan Windows Phone. Keempat, ada Windows Phone. Windows Phone yang sebelumnya disebut Windows Mobile merupakan sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft untuk dijalankan pada perangkat smartphone. Nokia sempat menggunakan sistem operasi ini, namun tidak terlalu berhasil karena didominasi oleh sistem operasi Android dan iOS yang penggunanya makin lama makin banyak hingga tak terbendung saat ini. Terakhir adalah BlackBerry OS. Sama dengan Apple, BlackBerry cukup hadir secara eksklusif dengan beberapa layanan dan sistem operasi mereka sendiri. Pada masanya, BlackBerry sempat menjadi perangkat yang populer. Dikatakan sebagai peralihan dari HP genggam Nokia ke HP touchscreen Samsung. Sempat juga disematkan di HP BlackBerry touchscreen, alih-alih mampu sebagai alternatif, tapi sistem operasi ini tidak bisa bersaing dengan Android. Oke, cukup sekian pembahasan tentang pengenalan sistem operasi. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.